Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini bertemakan meremehkan dosa. Dosa dilakukan oleh manusia karena tidak menyadari bahayanya atau menyadari tetapi meremehkannya. Bila seseorang melakukan dosa karena meremehkannya, maka dosa itu menjadi dosa besar yang akan mencelakakannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan kalian lebih kecil daripada rambut, padahal kami pada zaman Rasulullah SAW sudah menganggapnya sebagai dosa yang membinasakan, yaitu dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang hamba menganggap kecil dosa-dosanya, maka dosa itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menganggap dosa-dosanya sebagai dosa besar, maka dosanya itu dinilai kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang memiliki kesucian jiwa dan kesempurnaan martabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap perbuatan-perbuatannya, yaitu dosa-dosa kecil, sebagai dosa besar yang membahayakan, sedang generasi sesudahnya memandang dosa besar sebagai dosa kecil. Pengertian ini dipertegas dengan pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin memandang dosanya ibarat gunung yang akan menimpanya, sedang orang fajir melihatnya ibarat lalat yang hinggap di hidungnya, mudah ditepis begitu saja. Hadis riwayat Bukhari. Di samping itu, perbuatan dosa itu baik diremehkan atau tidak dapat membuahkan dosa lainnya, apalagi kalau pelakunya meremehkan dosa yang dilakukannya. Misalnya, pada awalnya seseorang melakukan zina mata. Bila meremehkan dosa tersebut atau melakukannya berulang-ulang, maka ia akan terseret pada tradisi ikhtilat. Bila ikhtilat diremehkan atau dilakukan berulang sehingga kelihatannya biasa, bukan perbuatan dosa, maka ia akan terseret pada bersentuhan dengan lawan jenis, dan begitu seterusnya sampai tersebarlah perzinahan dan pemerkosaan, na'udzubillah min zalik. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 5, Allah berfirman yang artinya, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jauhilah olehmu berdusta, sebab sesungguhnya dusta itu dapat menyeret kepada kefajiran dan kefajiran itu dapat menyeret ke neraka. Sesungguhnya seseorang senantiasa melakukan dusta sehingga tercatat sebagai pendusta. Hendaklah kamu jujur, sebab jujur itu membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar ke surga. Sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur sehingga tercatat sebagai orang yang benar-benar jujur. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Artinya, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Abu Salih rahimahullah berkata, aku pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat An-Najm 32 tadi. Lalu aku menjawab,
seseorang yang mengerjakan suatu dosa kemudian tidak mengulanginya lagi, kemudian hal itu aku sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, lalu dia berkata, sesungguhnya malaikat yang mulia telah menolongmu untuk menjelaskan hal itu. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Abu Hurairah dan Mujahid, Al-Hasan dan lainnya. Orang yang meremehkan dosa akan terbiasa melakukannya, dan orang yang terbiasa melakukannya akan menganggap sebagai sesuatu yang tidak dosa, dan kalau sudah begitu akan terbawa sampai ia menjemput ajalnya. Nauzubillah, maka dia akan tercatat sebagai pendusta, pembohong, karena kebiasaannya kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan melakukan kebohongan, kedustaan, dan dia tercatat sebagai orang-orang yang biasa melakukan dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menjaga lisan kami, menjaga hati kami, menjaga mata kami, menjaga telinga kami, sehingga semua panca indera ini tidak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Dawani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.